Oke, selamat datang di channel Fisika. Kali ini kita akan bahas soal simulasi UNBK Fisika ya. Dari soal nomor 36 sampai 40. Ini soal yang terakhir. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Baik, kita lanjut langsung saja ke nomor 36. Ini alat listrik yang memiliki hambatan terbesar dari kelima alat listrik yang memiliki daya tegangan seperti pada tabel adalah. Jadi kita disuruh mencari R dari 5 buah alat listrik: pemanas nasi, kulkas, setrika, motor, sama lampu. Yang diketahui tegangan yaitu V, ini V, kemudian daya itu P, power ya. Rumus P itu sama dengan V kuadrat per R. Sebenarnya rumus aslinya kan P sama dengan V kali I ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu kalian kelas 9, kelas 3 SMP, ini rumus dasar daya. P sama dengan V kali I. Karena I itu sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Maka kalau kalian substitusikan, nanti kan rumusnya berubah. Nah, ini asal rumus ya. Ini asal rumusnya, jadi nanti dia V kali V per R, makanya jadinya V kuadrat per R. Ini dia rumusnya. Maka cari R, rumusnya menjadi V kuadrat bagi P. Kalian coba saja satu-satu. Jadi dari yang A berarti 220 kali 220 kan kuadrat ya, per dayanya 125, nanti dapatnya 387,2. Kemudian yang B dayanya 220 dikali 220 per 150, berarti dapatnya 322,66. Oke, jadi gini, ada tips dan triknya. Pertama, kalau dia pengen mencari kawat terbesar, hambatan terbesar, berarti pilih V terbesar dengan I terkecil, dengan P terkecil. Jadi kan kalau dilihat di sini ada V yang besar nih, 220 ini besar. Ini besar, kemudian yang kecilnya itu yang ini. Yang kecilnya. Ini kecil ya. Jadi antara ini saja. Tapi secara logika karena ini V kuadrat, otomatis dia nanti angka pengaliannya lebih besar daripada 120 kuadrat ya. Ini kan 220 kuadrat. Maka secara logika jawabannya itu pasti yang A, hambatan terbesar ya. Ini kita bermain angka secara logika atau secara matematisnya ya. Daripada kalian menghitung ini kan agak ribet angkanya, koma-koma lagi. Oke, lanjut soal 37 ya. Oke, ini tentang laju kalor. Asep sedang merancang membuat jendela yang menghubungkan dua ruang terpisah. Di ruang kerjanya ada 5 jenis kaca yang tersedia di toko bangunan yang tertarik untuk dipilih Asep. Kaca manakah yang dipilih Asep agar laju kalor yang melewati kaca paling besar? Dia nanya laju kalor paling besar. Oke, laju kalor itu simbolnya Q per T ya. Sama dengan K kali A kali delta T per L. Nilai A dan delta T sama. Karena jenis kacanya sama, luasnya sama, otomatis A-nya sama. Sementara delta T perubahan suhunya itu juga sama. Karena ruangannya kan sama. Jadi ruangan kerjanya kan tetap, cuman yang bedanya hanya jenis kacanya. Jenis kaca yang berbeda itu adalah konduktivitas sama ketebalannya. Karena dia nanya paling besar, coba kita lihat logika dari matematisnya. Maka ini kalau kita sederhanakan, rumusnya kan menjadi Q per T itu sebanding dengan K per L. Oke. Nah, secara logis kita paling besar, maka pilih K paling besar dengan L paling kecil agar Q per T nya besar ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling besar itu kan jatuhnya di B ya, 9,8, sementara ketebalan paling kecil itu di C,
Jadi kalian cukup bandingkan B sama C. Oke. B sama C. Sementara yang pilihan lain tidak perlu tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tapi bolehlah kalian coba satu kalau kalian bingung atau ragu. Tapi secara logika, kalau kalian pengen menghemat waktu, pilih K paling besar. Ini paling besar K-nya. K paling besar. Kemudian L-nya itu yang paling kecil, yang ini. Nah, ternyata kalau kalian hitung, nilainya itu nanti yang paling besar tuh di C, 5,46. Yang B cuman 3,92 ya. Nih, yang D cuma 3,4, yang E cuma 3,7. Jadi paling besar itu ternyata si C, hasilkan 5, ya. Ya, seperti itu. Ini tips dan triknya. Kalau kalian ragu, kalian coba satu. Cuman agak ribet matematikanya. 8 dibagi 2,2 berarti 3,6. 39,8 bagi 2,5 3,92. 8,2 kali bagi 1,5 dapatnya 5,46 ya. Kemudian yang D 8,5 bagi 2,5 3,4. 7,5 bagi 2 3,75. Nah, sementara kalau kalian lihat untuk angka yang mirip sih kalian bisa abaikan. Seperti 8,5 dengan 8,2 ini mirip, dan 8 juga mirip. Kita ambil angka yang paling kecil 1,5 karena dia sangat mirip angkanya dengan pembagi yang berbeda. Oke, itu tips dan triknya. Lanjut ke soal nomor 39. Nah, ini sebenarnya biasanya soal ini jatuhnya tuh di soal nomor awal. Cuman karena ini diacak soalnya, ini jatuhnya ke nomor 39 ya. Ini tentang GLB dan GLBB. Tapi di sini yang kita bahas soalnya ini tentang usaha, tentang energi mekanik ya. Soal ini menggunakan konsep kekal energi mekanik. Kita cari dulu energi mekanik di atas meja. Jadi ini kan ada sebuah bola di atas meja bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. V-nya 2 meter per sekon. Ini V1 nya. Kemudian H1 nya ini 125 cm. Itu diubah ke meter ya. Nanti 1,25 meter karena dibagi 100. Ini massanya 1 kg. Jika gesekan bola dengan udara maupun bola dengan lantai diabaikan dan percepatan gravitasi 10, perbandingan energi potensial dan kinetik bola pada saat ketinggian benda mencapai 100 cm. Ini H2-nya. Dia nanya perbandingan EP2 per EK2-nya ini berapa. Oke, kita cari dulu energi mekanik di puncaknya atau energi mekanik awal. Ini di atas ya, di atas meja. Oh ya. Ketika di atas meja, dia memiliki energi mekanik sebesar EP1 ditambah EK1 ya kan. EP1 MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat. Maka nilainya nanti 1 kali 10 kali 1,25 karena diubah ke meter, ditambah setengah kali 1 masanya tadi V1 nya itu 2 meter per sekon, didapatlah hasil 12,5 tambah 2 berarti 14,5 joule ya. Belum selesai. Cari EP2 saat H2 nya 100 cm atau 1 meter, maka EP2 nya sama dengan MGH2 1 kali 10 kali 1, maka EP2 nya sama dengan 10 joule ya. Kemudian kita baru cari EK2 nya. Nah, EK2 nya kan karena nilai energi mekanik itu tetap, atau kekal, ini M ini tetap, berarti nanti M1 sama dengan M2. M1 nya kan 14,5, EP2 nya tadi 10, EK2 nya itu tidak tahu berapa, kita pindah ruaskan si 10 ke kiri, jadi nanti 14,5 kurangi 10, maka EK2 nya 4,5 joule. Kita cari perbandingannya. Perbandingannya berarti EP2 per EK2 10 dibanding 4,5. Kita sama-sama kalikan 10 ini ya. Kali 10, ini kali 10 supaya komanya hilang. Maka 100 bagi 45. Sama-sama dibagi 5. Bagi 5, bagi 5. Jadi 20/9. Maka jawabannya itu nanti si B.
29. Oke. Lanjut ke soal terakhir nomor 40 ini. Nah, ini tentang manfaat zat radioaktif. Nah, perhatikan kegunaan zat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. 1 sampai 4 ya, ada pengawet bahan makanan, pengujian mutu las, sterilisasi alat kedokteran, dan mengukur curah hujan. Pernyataan yang merupakan kegunaan radioisotop adalah berapa? Oke. Curah hujan itu tidak diukur dengan radioisotop ya. Nah, curah hujan tidak diukur dengan radioisotop, itu ada alatnya sendiri. Kemudian 1 itu termasuk pengawetan bahan makanan, itu termasuk untuk menggunakan radioisotop, pengujian mutu las juga termasuk, sterilisasi alat kedokteran itu juga termasuk. Jadi semuanya itu bisa digunakan radioisotop, sehingga jawabannya itu adalah B, 1, 2, dan 3. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa bantu terus channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen jika kalian ada yang ingin ditanyakan. Semoga bermanfaat. Salam fisika. Pikiran siap kacau.